selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam soal dasar-dasar penilaian properti. Ada beberapa riset nih. Dan juga soal profesinya di Indonesia. Ya, misi kita seperti biasa menyaring intisari paling penting dari sumber-sumber ini buat Anda semua. Oke, langsung aja ya kita bedah. Hal pertama yang mungkin cukup mengejutkan nih dari sumbernya. Ternyata penilaian properti itu dasarnya sebuah opini. Bukan fakta mutlak kayak ya harga pasti gitu. Betul sekali. Tepatnya opini profesional ya, sebuah estimasi nilai ekonomi properti dan penting nih, pada tanggal tertentu. Jadi ada konteks waktunya. Oh, waktu itu ngaruh banget ya? Banget, karena pasar kan dinamis ya. Nah, estimasi ini berdasarkan analisis data pasar, metode yang diterima umum. Makanya bisa aja dua penilai sama-sama kompeten nih, pakai data mirip, metodenya sama, tapi hasilnya, angkanya bisa sedikit beda. Oh iya, sedikit beda itu wajar berarti ya? Wajar, itu bukan berarti salah satunya salah ya. Justru itu menunjukkan sifat nilai sebagai, yaitu tadi, opini profesional yang terkelola. Ada standarnya, SPI namanya, Standar Penilaian Indonesia. Oke. Nah, kalau ini opini, sering banget nih orang awam, termasuk saya mungkin ya, bingung bedainnya sama harga. Kan ada harga jual tuh. Atau sama biaya bangunnya. Gimana tuh bedainnya? Biar jelas. Nah, ini krusial banget bedanya. Gampangnya gini, biaya atau cost itu uang yang udah keluar. Dulu. Oke, udah kejadian ya? Iya, untuk bangun atau beli aset itu. Fakta historis pengeluaran lah. Sip. Terus harga? Kalau harga atau price, itu jumlah uang yang beneran dibayarkan pas transaksi. Ada penjual, ada pembeli, sepakat di angka sekian. Itu harga. Itu juga fakta ya? Fakta transaksi. Betul, fakta historis juga. Nah, baru nilai atau value. Yang sering kita pakai itu biasanya nilai pasar. Ini tuh estimasi, perkiraan harga yang paling mungkin terjadi kalau properti itu dijual di pasar yang katakanlah ideal. Pasar ideal? Maksudnya gimana tuh, pasar ideal? Ya, idealnya itu pembeli sama penjual sama-sama ngerti barangnya, sama-sama punya info cukup. Terus mereka transaksi bebas, nggak ada paksaan. Oke. Nggak dalam kondisi kepepet gitu ya? Tepat, dan juga ada waktu yang cukup lah buat nawarin propertinya, buat pemasaran, nggak buru-buru. Aha. Berarti harga transaksi di dunia nyata itu belum tentu sama dong ya, dengan nilai pasar hasil penilaian? Belum tentu, seringkali beda malah. Contoh gampang ya itu tadi, distress sale, orang jual cepat karena BU butuh uang. Oke, Harganya bisa jadi di bawah nilai pasar wajarnya. masuk akal. Sebaliknya, bisa juga lebih tinggi. Misalnya, ada perusahaan dia butuh banget tanah persis di sebelahnya buat ekspansi pabrik, misalnya. Dia mungkin rela bayar lebih mahal dari nilai pasar tanah itu. Karena buat dia ada nilai khusus, nilai strategis gitu. Oh, ada nilai khusus segala ya? Iya, jadi harga itu ya fakta transaksi spesifik itu. Kalau nilai, itu opini tentang potensi pasar secara umum dalam kondisi ideal tadi. Oke, paham sekarang bedanya. Penting banget ini. Nah, ngomongin opini profesional ini. Siapa aja sih yang secara resmi gitu ya, boleh ngasih opini nilai ini di Indonesia? Apa kerjaan mereka sama semua? Nah, ini juga menarik. Secara garis besar ya, ada 3 kelompok utama nih penilai di Indonesia. Masing-masing fokusnya agak beda. Pertama, yang paling umum mungkin dikenal masyarakat, itu penilai publik. Penilai publik. Oke. Mereka ini profesional independen, kerjanya lewat badan usaha namanya Kantor Jasa Penilai Publik, atau sering disingkat KJPP. KJPP ya, sering dengar itu. Betul, KJPP ini firma swasta ya kayak kantor konsultan lah. Mereka harus dapat izin dari Kementerian Keuangan. Nah, mereka ini melayani siapa aja, masyarakat umum, perusahaan. Biasanya untuk apa tuh jasanya? Macam-macam. Paling sering mungkin buat penilaian agunan kredit bank. Kalau Anda mau KPR rumah, nah bank biasanya minta laporan penilaian dari KJPP. Atau buat laporan keuangan perusahaan, kan asetnya harus dinilai wajar. Bisa juga buat bantu transaksi jual-beli biar fair harganya. Itu penilai publik. Oke, itu yang pertama. Terus ada lagi. Ada. Kedua, penilai pemerintah. Ini beda lagi. Pemerintah ya? Gimana tuh? Umumnya mereka ini statusnya PNS. Pegawai Negeri Sipil. Biasanya ada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN. Itu bagian dari Kementerian Keuangan juga sih.
Tugas utamanya yang menilai aset negara atau aset daerah. Istilahnya barang milik negara atau daerah, BMN, BMD. Oh, jadi aset-aset punya pemerintah gitu ya? Gedung, tanah. Betul. Tujuannya buat pengelolaan aset negara itu sendiri. Biar tahu nilainya berapa, buat dicatat, buat dilelang mungkin, dan sebagainya. Jadi fokusnya ke aset pemerintah. Oke. Penilai publik buat umum dan swasta, penilai pemerintah buat aset negara. Ada lagi? Ada satu lagi, yang ketiga, penilai pajak. Pajak. Wah, ini urusannya sama pajak berarti ya? Iya, benar. Mereka ini juga PNS, tapi beda direktorat. Mereka ada di Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Sama-sama dibawa ke Kemenq juga sih. Fokus mereka spesifik banget, nentuin nilai jual objek pajak atau NJOP. Ah, NJOP. Yang buat bayar PBB itu kan? Tepat sekali. NJOP itu jadi dasar buat ngitung pajak bumi dan bangunan, PBB. Bisa juga buat keperluan perpajakan lain, kayak BPHTB gitu. Jadi, tugasnya spesifik untuk kepentingan fiskal atau perpajakan. Wow. Jadi ada 3 ya? Publik, KJPP, pemerintah, DJKN, pajak, DJP. Fokusnya beda-beda banget. Tapi, apa ada standar yang sama gitu buat mereka semua? Biar nggak beda-beda banget cara kerjanya. Nah, ini bagian pentingnya. Meskipun tujuan akhirnya beda-beda ya, ada yang buat kredit, buat aset negara, buat pajak, tapi idealnya semua penilai profesional di Indonesia itu rujukannya sama untuk teknis penilaiannya. Ada kitabnya lah ibaratnya namanya Standar Penilaian Indonesia atau SPI. SPI tadi ya? Iya, SPI ini ngatur gimana cara menilai yang benar, metodenya, pendekatannya, datanya gimana. Selain standar teknis, ada juga standar perilaku. Namanya Kode Etik Penilai Indonesia, KEPI. Oh, etika profesi gitu ya? Betul, KPI ini ngatur soal integritas, objektivitas, kerahasiaan, pokoknya perilaku profesionalnya deh. Nah, baik SPI maupun KPI, ini disusunnya oleh satu wadah organisasi profesi penilai yang diakui pemerintah. Namanya MAPI. MAPI. Iya, Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Jadi, MAPI ini yang menjaga standar dan etika profesi penilai di sini. Oke, jadi ada payungnya ya, MAPI, dengan SPI dan KPI sebagai panduannya. Betul, idealnya semua jenis penilai tadi mengacu ke sana. Sip, sip. Jadi, kesimpulannya apa nih buat pendengar kita? Apa makna praktisnya semua ini buat Anda yang mungkin lagi mau beli rumah atau lihat laporan keuangan? Ya, intinya gini. Pertama, pahami kalau nilai properti itu opini ahli bukan sekedar harga di iklan atau biaya bangun. Ada analisisnya. Oke, jadi lebih kritis ya. Lihat angka nilai. Betul. Kedua, ketahui ada jenis-jenis penilai dengan fokus beda. Kalau Anda urusan KPR, kemungkinan besar ketemu penilai publik dari KJPP. Kalau lihat nilai aset negara, itu kerjaan penilai pemerintah. Kalau soal PBB, itu ranahnya penilai pajak. Jadi tahu konteksnya ya. Iya, tahu siapa yang buat dan untuk tujuan apa nilai itu dibuat. Ini bantu Anda membaca di balik angka. Relevan banget pas mau ambil KPR, negosiasi properti, bahkan sekedar ngerti kenapa tagihan PBB Anda segitu. Paham, paham. Dan ya ujung-ujungnya, kalau penilaiannya kredibel, ikut SPI dan KEPI, itu bagus buat semua. Pasar jadi lebih transparan, terus bisa mengurangi sengketa juga kan? Dan pastinya bantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Buat keuangan pribadi Anda, sampai buat negara ngelola asetnya. Oke, jelas banget. Jadi kita udah bahas tadi ya, nilai itu opini, bedanya sama harga dan biaya, terus siapa aja profesional di baliknya, ada penilai publik, penilai pemerintah, penilai pajak. Fokus beda, tapi standarnya sama. SPI dan KPI dari MAPI. Sip, semuanya punya peran penting di ekosistem penilaian aset Indonesia. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Ini agak ke depan sedikit. Dengan makin canggihnya big data sama kecerdasan buatan atau AI sekarang ini, kira-kira gimana ya keseimbangan antara seninya menilai, kan ada interpretasi pertimbangan manusia tuh. Judgement ya? Iya, judgement-nya itu dengan ilmunya yang pakai data kuantitatif. Bakal geser nggak tuh? Apakah nanti opini nilai ini bakal makin standar gara-gara algoritma AI? Atau justru keahlian unik manusia, interpretasinya, judgement-nya tadi, bakal tetap jadi kunci utama yang nggak tergantikan? Wah, pertanyaan menarik itu. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya